Saya dalam bisnis saya tidak akan terjerat dalam hutang bank karena bisnis itu sesuatu yang belum pasti. Saya optimis kita sesuatu itu yang belum pasti, tapi cicilan itu udah pasti. Jangan kita membayar yang belum pasti dengan yang pasti. Banyak orang yang stres gagal di bisnis. Kenapa? Karena utang ke bank, utang riba segala macam. Jadi ke depan bisnis saya sudah coret tidak nama bank dari bisnis. Ya, kalau ada namanya orang sukses dengan kredit dengan bank ya biarkan saja, tidak usah iri karena itu cara yang salah. Sesukses mereka tidak akan tenang menurut saya, ya. Dan mereka tidak akan puas dengan itu, gitu. Seperti itu. Ya itu prinsip saya tidak akan menggunakan dana riba dan dana bank. Itu sih. Jadi buat yang mau usaha, lupakan produk kredit, lupakan utang di bank, jalan dari awal dari minus, setangguh kalian bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Victor Adesta, kelahiran 83. Saya kuliah di Bandung. Alhamdulillah dari awal kuliah sudah usaha sendiri sampai saat ini. Waktu itu ada seorang pengusaha yang seminar di kampus saya di Bandung. Dia bilang bahwa Anda ini adalah orang yang beruntung gitu. Bisa masuk perguruan negeri seperti sekarang ini gitu. Maka setelah ini kalau Anda bekerja, artinya Anda mengambil hak-hak orang yang tidak seberuntung Anda. Seperti itu gitu. Saya harapkan di sini 80% jadi pengusaha semua gitu. Dan waktu itu memang kebiasaan beberapa orang ya, kebiasaan di kampus saya itu kalau mau jadi mau jadi usaha ya, ijazahnya jangan diambil. Nah, itu jadi ibaratnya motivasinya di situ. Jadi tidak ada kata-kata nanti misalnya terpaksa lah gitu, usahanya bangkrut, saya mau bekerja, itu tidak ada dalam kampus kita gitu. Jadi alhamdulillah ijazah saya sampai saat ini masih di kampus. Saya kuliah di jurusan Mekatronika, Automation and Mechatronic Engineering, Politeknik Mekanik Swiss, ITB. Ya. Saya kuliah di teknik karena saya gemar teknik. Saya ingin menjadi ahli teknik awalnya, gitulah. Tapi begitu ada semangat wirausahaan, saya akhirnya pola pikir saya terbentuk nih. Jadi saya harus menjadi technopreneur ibaratnya, gitu seperti itu. Ya menurut saya pengusaha di Indonesia masih sangat kurang sekali ya gitu kan. Kalau kita punya kemampuan teknik dibarengin dengan wirausahaan itu insya Allah akan jauh lebih bagus. Jadi awalnya itu saya kurang lebih tingkat akhir ya, tahun akhir saya kuliah. Setelah dapat wacana seperti itu, akhirnya saya memulai mengumpulkan teman-teman saya yang saya pikir ahli gitu ya, saya pikir pintar, punya kemampuan. Kurang lebih ada 5-6 orang ya. Itu akhirnya saya datang ke ITB, kan di sana ada inkubator bisnis. Jadi inkubator bisnis itu membantu untuk berbisnis gitu, untuk mulainya. Saya juga memulai pola pikir teman-teman saya yang tadinya kumlot, mau jadi seorang ahli teknik gitu ya. Bahwa kita tuh harus entrepreneur gitu, technopreneur gitu. Akhirnya semuanya alhamdulillah ya semuanya ikut ya. Jadi setelah lulus tidak lagi orientasi ke kerja gitu. Padahal mereka orang-orang kumlot, orang-orang terbaik di kampus saya gitu. Alhamdulillah terbawa juga gitu. Saya waktu itu buat ini perusahaan manufaktur ya. Saya masih ingat namanya PT Gearsoft Indonesia gitu. Itu saya umur 21 tahun kurang lebih ya sudah punya PT perusahaan ya. Modal nggak punya ya, sama sekali nggak punya. Itu kita presentasi aja ke inkubator bisnis gitu, dibantu tuh dana untuk buat PT, dibantu dana untuk buat beli mesin awal hanya 18 juta rupiah gitu ya. Jadi benar-benar dari nol banget lah gitu. Benar-benar dari merintis banget, orang kita masih kuliah kan gitu kan. Walaupun di sana akhirnya memang pecah juga ya, karena masih idealis semuanya. Tapi alhamdulillah dari 5 orang tuh 3-nya jadi pengusaha jadi semua sekarang. 3-4 orang gitu. Sekarang sih lihat enaknya aja gitu ya. Tapi dulu mungkin saya udah bangun 15 perusahaan mungkin, lebih mungkin gitu ya. Ya di Bandung saya awalnya, setelah itu bangkrut ya, perusahaannya tutup, tidak sepaham sama teman-teman gitu ya. Akhirnya buat usaha lagi. Itu saya punya PT namanya Inovasi Multi Teknologi. Itu saya di Serpong buat usaha. Itu kita membuat namanya electronic billing telepon ya. Untuk telepon lah, untuk membatasi jumlah panggilan telepon, untuk perusahaan-perusahaan menghemat telepon. Itu alhamdulillah cukup laku keras waktu itu. Ada investor juga. Saya langsung jual sendiri waktu itu. Saya langsung door to door ke perusahaan-perusahaan. Dari perusahaan-perusahaan saya jalan kaki gitu ya. Jalan kaki. Pernah saya ownernya sendiri, saya jualan sendiri. Saya bawa ongkos pas-pasan di situ. Dan di situ kalau orangnya nggak beli, saya nggak bisa pulang dari Depok. Waktu itu saya jual di Depok. Saya jalan kaki pulang kalau misalnya orangnya nggak beli gitu. Gitu. Akhirnya saya bilang, Pak, tolong dibeli Pak, ini produknya bagus gitu. Akhirnya dibeli juga. Kalau hal-hal yang menyedihkan gitu kan,
Itu sudah sering sekali kita alami lah, sampai kita nggak bisa merasakan lagi. Gitu, sampai hal itu tuh sudah biasa gitu loh. Kita pulang dari Bandung naik bis gitu ya, naik bis itu turun terminal Bekasi. Untuk pulang naik angkot aja saya jalan kaki gitu. Dari Serpong, saya ada kantor di Serpong ya, waktu itu ada inkubator bisnis BPPT, naik bis ya. Itu bisnya penuh, saya berdiri di bis gitu sampai Bekasi gitu. Ya itu menyedihkan memang gitu. Tapi kalau kita kuat itu semua insya Allah terbayar. Jadi kalau kesusahan nggak bisa makan gitu, itu udah hal yang biasa ya gitu, kita alami dulu gitu. Makanya di sini tekad kita, kalau kita punya tekad, kita juga harus punya strategi. Bagaimana tekad kita itu mendukung kita. Makanya sampai saat ini jasa belum saya ambil gitu. Supaya saya tidak punya pilihan untuk bekerja. Ya, jadi kalau di usaha ini memang bukan hanya sekedar sukses ya, tapi kita membantu bagaimana kita menggaji orang, kita sebagai infrastruktur gitu, untuk rezekinya mereka gitu. Di situ kita cukup terharu gitu ya, alhamdulillah gitu. Saya bisa menggaji orang gitu. Itu salah satu semangat yang luar biasa sampai saat ini itu. Ya, memang setelah banyak kebangkrutan, saya akhirnya ketemu satu bisnis yang cocok dengan bidang saya. Saya di telekomunikasi ya, di penghemat telepon, itu jasa telekomunikasi. Kita sekarang kerjasama dengan Indosat dan Telkomsel. Ya, alhamdulillah saya sudah punya pelanggan lebih dari 300 perusahaan saat ini. Ya, perusahaan ada perusahaan Jepang, ada rumah sakit terbesar di Indonesia lah gitu. Ya, alhamdulillah itu semakin waktu semakin nambah terus ya customer kita, alhamdulillah gitu. Tapi memang kita ngerintisnya lumayan ya. Di situ saya menggunakan produk dari India ya. Dari India itu dia IT-nya 3 terbaik di dunia lah. Tapi awalnya saya ke India itu, saya datang ke India jam setengah 12 malam dengan bahasa Inggris pas-pasan dan salah mengisi data, setengah 1 saya dipulangin. Saya nggak tahu apa-apa, saya dipulangin ke Singapura, saya nunggu berapa lama pulang ke Indonesia. Ya, di sana juga luntang-lantung begitu, itu udah hal yang biasa. Kita punya tekad, saya punya tekad, akhirnya 1 bulan kemudian, ya saya datang lagi ke India, karena sudah dipulangin, sudah tahu salahnya di mana, ngisi datanya. Kan di sana visa on arrival ya, itu hanya untuk wisatawan. Saya wisatawan dan bisnis. Nggak boleh, akhirnya saya dipulangin. Akhirnya besoknya saya bilang saya wisatawan gitu loh. Bisnisnya nggak cuman salah contreng itu aja, saya dipulangin. Akhirnya saya ke sana lagi, berangkat lagi dengan dana pas-pasan. Akhirnya ketemu juga perusahaan yang saya tuju. Kita negosiasi di sana dengan bahasa pas-pasan. Gitu. Pakai bahasa isyarat lah ibaratnya seperti itu kan. Gitu. Alhamdulillah dipercaya menjadi lisensi ya dari produk India tersebut. Nah, di situ kita dipercaya sama perusahaan-perusahaan Jepang, gitu, perusahaan-perusahaan besar. Akhirnya karena produk kita bagus ya. Akhirnya kita dapat customer, pelanggan gitu. Ya, akhirnya pelanggan saya ada yang dari dulu tahun 2010 sampai sekarang masih ada jadi pelanggan kami. Makanya saat alhamdulillah bisnis utama saya sudah bagus, sudah stabil. Ya, saya tidak berpikiran untuk sekarang ini bermewah-mewahan, tidak, gitu kan. Saya berpikiran justru memperbanyak lini bisnis saya. Gitu. Saya sekarang coba ke otomotif, ke perkebunan, ke budidaya, ke retail, gitu. Waktu itu saya di bisnis yang titiknya sudah cukup bagus ya. Saya mulai jarang perhatikan usaha saya. Namanya anak muda ya, itu mengalami hal itu nanti. Kadang-kadang kita mengalami itu gitu, dikasih tahu susah gitu. Ngalami sendiri baru berasa. Akhirnya bisnis saya jarang datang ke kantor, karena pemegang sahamnya nggak saya sendiri gitu. Saya sering gaya hidup berubah gitu ya. Mobil banyak gitu ya, cari yang mewah-mewah gitu kan. Lupa diri lah gitu. Itu penyesalan banget sih. Ratusan juta tuh habisnya cepet gitu. Itu sampai benar-benar habis uangnya. Akhirnya saya balik ke perusahaan saya sendiri. Itu perusahaan saya yang bangun dari awal, dari nol. Karena saya tidak perhatikan, saya balik sendiri, saya merasa seperti orang yang dibuang. Saya komisaris kan di situ. Saya sudah tidak direktur lagi kan. Akhirnya mereka semua bahkan tidak setuju saya masuk lagi. Saya sedih sebenarnya, sedih mencampur-campur kecewa ya. Itu kan teman-teman saya gitu, yang saya bantu untuk masuk, saya yang mendidik gitu, sampai jadi perusahaan gitu. Saya akhirnya balik lagi pun nggak diterima gitu kan. Ya akhirnya saya bilang saya salah gitu kan, saya ngaku salah. Akhirnya saya pun akhirnya balik lagi gitu. Tapi masih banyak kekecewaan yang saya alami di situ gitu loh. Sepertinya teman-teman belum aware sama saya. Gitu. Ya akhirnya sudah, saya tinggalkan, saya buat bisnis sendiri lagi, walaupun dengan bisnis yang sama ya. Gitu. Tapi akhirnya bisnis itu sekarang sudah mati gitu loh, sudah nggak berjalan lagi. Saya mulai merintis lagi dari nol. Ya itu begitu beratnya ya, modal nggak ada, mobil nggak ada, motor pun nggak ada. Semuanya habis ya. Tapi insya Allah saya yakin gitu. 9 pintu rezeki itu dari berdagang. Gitu.
insya Allah sudah menjanjikan sesuatu yang itu sudah benar keadaannya gitu ya. Jadi kalau sekarang banyak yang mau usaha ngaku nggak punya dana tapi masih punya motor, Anda lebih beruntung dari saya jauh. Saya bukan berada dari titik nol lagi, bukan dari titik minus. Nol tidak punya, utang banyak di mana-mana. Kenapa? Ya utang-utang bisnis yang masa lalu yang gagal segala macam. Utang pun udah ratusan juta gitu kan. Untuk tahun dulu ya itu besar sekali gitu loh. Apalagi saya benar-benar dalam kondisi nggak punya gitu loh. Kemana-mana pun saya naik angkot, jalan kaki gitu loh. Satu yang membuat saya semangat gitu loh. Pertama ya orang tua saya gitu. Motivasi saya ingin menunjukkan ke orang tua saya bahwa saya bisa. Gitu. Saya ingin membahagiakan orang tua saya gitu. Dengan mereka bangga punya anak yang sukses lah, yang berhasil lah gitu. Dan itu yang membuat semangat saya. Jadi ibaratnya insya Allah saya tidak akan menyerah gitu. Apapun yang terjadi insya Allah saya akan maju terus gitu. Dan saya yakin insya Allah saya bisa sukses. Akhirnya saya mulai rintis ulang dari nggak punya pelanggan lagi. Pelan-pelan saya datangi. Saya ke teman-teman kuliah saya, ke relasi-relasi saya. Saya minta pelanggan satu persatu, dikasih sama mereka. Begitu ya, terus saya satu. Itu berproses. Tidak ada yang langsung instan. Sampai tahunan, sampai 2-3 tahun itu baru ya pelan-pelan naik lah, pelan-pelan naik. Ya, alhamdulillah saat ini bisnis yang sudah stabil itu di telekomunikasi. Ya. Alhamdulillah sudah ada di Bekasi, Jakarta, Surabaya, Pekanbaru. Ada berapa kota lainnya, kurang lebih ada sekitar 7-10 kota. Ya, kita sudah pasang di sana, di rumah sakit, di perusahaan Jepang, perusahaan-perusahaan internasional gitu. Ada 300 perusahaan lebih. Kurang lebih ada sekitar 30-50 rumah sakit. Dan kalau sudah kita pasang, sekali kita pasang sampai saat ini ya terus menggunakan jasa kita. Alhamdulillah saya merambah ke otomotif ya. Otomotif saya ada premium car wash mobile ya, jadi cuci mobil keliling ya ke perumahan-perumahan gitu ya, premium ya, ada snow wash-nya. Jadi kita pakai pickup, kita bawa air sendiri di situ 1000 liter, kita punya snow wash, kita punya water jet juga, ada vakumnya juga, kita adain pembangkit listrik sendiri di dalam mobil itu ya, pakai inverter. Jadi kita ke perumahan-perumahan elit gitu, kita nawarin cuci mobil di tempat gitu. Alhamdulillah responnya bagus sekali. Saya ada juga di kuliner, ya saya ada beberapa gerai booth jahe dawa. Itu minuman jahe tapi ada 20 menu ya. Jahe-jahe untuk anak muda gitu. Biasanya jahe kan hanya jahe merah, hanya jahe susu ya. Ini ada jahe coklat, ada jahe kopi, ada teh jahe gitu. Beraneka rasa dan itu jahe dadakan. Jadi diparut langsung dibuat. Jadi sangat segar sekali. Insya Allah di tahun ini kita buka sekitar 20-25 gerai. Oke, ada lagi saya di PT Aneka ya, Aneka Teknologi. Itu di supplier perusahaan-perusahaan juga. Itu untuk POV dan segala macam. Ada di perkebunan ya, ada di perkebunan budidaya juga ya. Saya ada di Subang saat ini. Ada sekitar 2,5 hektar. Itu tanam jahe, tanam semangka dan ikan nila, ada ikan juga, ikan nila, ikan gurame, ikan lele juga. Saya tidak ada hutang bank, saya tidak punya kredit card sama sekali, ya sama sekali. Ya jadi memang ada seorang ustadz yang memberitahu tentang keberkahan bisnis, ya. Gitu. Mungkin ada yang sukses dengan hutang, ya kita nggak perlu banggalah dengan itu, gitu ya. Kan dalam Islam kan itu suatu dosa yang besar ya. Ya, riba, pinjam ke bank gitu ya. Itu sangat saya hindari, alhamdulillah. Dan ternyata benar, di saat saya mulai melakukan itu, alhamdulillah bisnis saya ada aja jalannya. Ada aja jalannya, ada aja panutannya gitu loh. Ada aja intuisi kita semakin dalam gitu. Kita melihatnya rezeki itu dari arah yang tidak disangka-sangka itu luar biasa. Kok tambah terus ya pelanggan gitu loh. Padahal kita tidak ngurusin lagi gitu ya. Seperti itu. Sedekah itu kan akan diganti 700 kali lipatnya gitu. Insya Allah itu wajib buat kita ya gitu, bisnis muslim, rutin bersedekah, minta doa kepada orang tua, itu yang utama. Doanya seorang ibu adalah doa yang sangat mujarab sekali. Kadang kita dapat rezeki yang dari arah yang tidak disangka-sangka gitu, suatu keajaiban gitu ya. Mungkin banyak orang yang tidak pernah sedekah, sama orang tuanya melawan, tapi bisnisnya baju, itu lain soal lah. Ya kita bukan seperti itu gitu ya. Nah, kalau orang sudah tidak ditegur gitu, itu artinya Allah kan sudah tidak sayang lagi gitu, seperti itu kan. Sudah dibiarkan gitu lah, sudah diacuhkan oleh Allah gitu kan. Makanya di sini yang saya paling utamakan adalah 2 saat ini ya. Pertama itu minta ridhonya orang tua.
Saya kebetulan ayah sudah almarhum gitu ya, jadi tinggal ibu. Jadi apapun usaha saya, insya Allah kalau saya pulang ke rumah, saya selalu berbicara ke orang tua. Saya selalu bercerita ke orang tua gitu. Setelah itu bisnis lancar-lancar aja. Apapun masalah yang kita hadapi, insya Allah ada jalan keluarnya. Intinya itu aja. Orang tua, sedekah, sudah insya Allah jalan pasti dilancarkan. Prinsip saya di dalam membuat perusahaan ya, itu pertama yang penting adalah harus inovatif ya. Tentunya inovatif yang dibutuhkan oleh khalayak ramai gitu ya. Kalau di Telesafe kita juga ada inovasi ya. Yang pertama produk kita bagus dari India yang tadi. Kedua saya juga membangun sistem itu yang bisa meng-up margin saya dari 50% menjadi 70%. Nah itu kita punya trik-trik sendirilah. Apa yang buat mereka pakai pertama adalah karena produk kita bagus ya. Produk kita bagus, kualitas kita bagus, pemasaran kita juga inovatif ya. Kita menggunakan beberapa agent. Ketiga kita juga menjaga kualitas atau mutu ya. Jadi kita ada pelayanan 24 jam juga. Jadi kalau ada komplain ada apa kita segera datang. Ya, yang pertama adalah fondasi bisnis kita lihat segmen pasarnya dulu. Bener gak sih kita dibutuhkan oleh masyarakat? Gitu. Bener gak sih kita dibutuhkan oleh pasar? Itu dulu. Jadi kalau saya melihat kalau peluang bisnis itu masalah itu adalah pasar. Ya, jadi masalah itu sama pasar. Seperti yang tadi banyak orang mager gitu kan di rumah-rumah kita datangin untuk cuci mobil. Banyak orang yang masalah dengan telekomunikasi tarifnya mahal di kantor-kantor, kita hadir dengan sebagai penghemat telekomunikasi. Lalu yang kedua, buat saya yang paling penting, saya dalam bisnis saya tidak akan terjerat dalam hutang bank karena bisnis itu sesuatu yang belum pasti. Saya optimis kita sesuatu itu yang belum pasti, tapi cicilan itu udah pasti. Jangan kita membayar yang belum pasti dengan yang pasti. Banyak orang yang stres, gagal di bisnis. Kenapa? Karena utang ke bank, utang riba, segala macam. Jadi, ke depan bisnis saya sudah coret tidak nama bank dari bisnis. Ya, kalau ada namanya orang sukses dengan kredit, dengan bank, ya biarkan saja. Tidak usah iri, karena itu cara yang salah. Sesukses mereka tidak akan tenang, menurut saya. Ya. Dan mereka tidak akan puas dengan itu, gitu. Seperti itu. Ya, itu prinsip saya. Saya tidak akan menggunakan dana riba dan dana bank. Itu sih, jadi buat yang mau usaha, lupakan produk kredit, lupakan utang di bank, jalan dari awal, dari minus, setangguh kalian bisa. Tentunya itu yang ketiga tujuan kita, mimpi kita. Gitu. Tentu kalau kita punya mimpi, kita punya tujuan, tentu kita insya Allah kita nggak akan lelah dengan masalah yang dijalani. Saya Victor Adesta, semoga menginspirasi dan bermanfaat. Terima kasih.